kualitas demokrasi kita berada pada posisi yang tadi ada yang mengatakan anjlok. Nah, flawed demokrasi menjadi satu tema talk show yang menarik memang, bahwa Indonesia dalam konteks hari ini berada dalam kecacatan demokrasi. Semoga pada tahun-tahun politik ini, pada Februari 2024 terjadi pesta demokrasi. Semoga benar-benar demokrasinya adalah demokrasi yang mencerahkan. Bukan demokrasi yang kriminal, bukan demokrasi yang pecah belah, bukan demokrasi yang ugal-ugalan, bukan demokrasi yang dibayar dengan money politik dan sebagainya dan sebagainya. Ini problem sosial, maka harus diselesaikan dengan kebijakan. Nah, kalau kebijakannya tidak berpihak, maka berarti komitmen berdemokrasinya dipertanyakan. Nah, itu saya kira. Jangan sampai hanya lip service, tapi secara substansi yang diperjuangkan bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan oligarki. Itu yang saya lihat terjadi dalam negara Indonesia hari ini. Jadi berbicara mengenai demokrasi, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Tentunya pernyataan ini sudah sangat sering kita saksikan, baik itu langsung ataupun lewat media yang ada. Dan hebatnya para elit di Republik ini yang mengutarakan itu, bahwa negara kita adalah negara yang sangat demokratis. Namun karena ini adalah diskusi di anak-anak yang intelektual, anis intelektual, maka tentu kita juga sadar dan tercerahkan untuk mengatakan bahwa kualitas demokrasi kita berada pada posisi yang tadi ada yang mengatakan anjlok. Nah, flawed demokrasi menjadi satu tema talk show yang menarik memang, bahwa Indonesia dalam konteks hari ini berada dalam kecacatan demokrasi. Tentu banyak hasil riset dari lembaga-lembaga riset yang ada, yang kemudian menemukan bahwa demokrasi kita berada pada angka yang memprihatinkan, lebih parah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan beberapa negara-negara yang lain. Nah, inilah ketimpangan yang terjadi hari ini, dan saya melihat ada sebuah semangat dari teman-teman anak muda yang tergabung di intelektual Anis atau Anis intelektual. Mas Fali ini kan sudah cukup malang melintang di Turki bersama dengan teman-temannya di PPI, dan dari sana kita yakin melihat, memantau bagaimana proses berdemokrasi di Republik ini. Nah, diskusi kali ini saya pikir adalah semangat yang sangat baik supaya kita semuanya tercerahkan, terutama para milenial yang populasinya sangat luar biasa. Gen Y, Gen Z populasinya sangat luar biasa, dan ini menjadi harapan masa depan buat demokrasi di Republik ini. Nah, jadi kalau saya melihat
dan ini berdasarkan pada data bahwa demokrasi kita berada pada titik nadir. Inilah yang penting untuk diperbaiki. Semoga pada tahun-tahun politik ini yang kurang lebih tinggal mungkin 6 bulan ke depan kurang lebih, pada Februari 2024 terjadi pesta demokrasi. Semoga benar-benar demokrasinya adalah demokrasi yang mencerahkan. Bukan demokrasi yang kriminal, bukan demokrasi yang pecah belah, bukan demokrasi yang ugal-ugalan, bukan demokrasi yang dibayar dengan money politik dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu saya kira Mas Fali. Saya parameternya sederhana. Kalau kita mengutip pernyataannya Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu kan definisinya sederhana, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka apa sebenarnya, ini pertanyaan pentingnya adalah, maka apa sebenarnya urgensi daripada kita berdemokrasi itu? Terutama dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi kurang lebih 270 juta rakyat, yang kita harus akui bahwa mayoritas daripada itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Negara yang heterogen, negara yang multikultural, negara yang plural, negara yang majemuk. Itulah yang menjadi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Benar bahwa kita menyadari tentang konteks kebinekaan, tapi ketunggal ikaan itu yang masih menjadi PR kita. Nah, berbicara kembali dalam konteks demokrasi, maka ketika negara ini menganut demokrasi, maka dianggap berhasil kalau rakyatnya sudah sejahtera. Bukan rakyat yang menengah ke atas, bukan para pejabat, bukan para birokrat, bukan para elit, tetapi bagaimana penguasa, bagaimana pemerintah, mungkin bahasanya bukan penguasa Bang Refli ya, bagaimana pemerintah, saya sebut saja Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi dengan pemerintahannya melalui regulasi, melalui program kebijakan, benar-benar bisa mengangkat kualitas kehidupan rakyat miskin yang populasinya banyak. Itulah urgensi daripada kita berdemokrasi. Karena kembali pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun kalau faktanya kita masih melihat ternyata kemiskinan masih banyak, pengangguran masih merajalela, yang tidak sekolah juga masih banyak, dan berbagai macam persoalan-persoalan kebangsaan yang lainnya, maka kalau saya mengutip pernyataannya Kang Jalal, ini bukan problem individual, tapi ini problem sosial dalam apa namanya bukunya social engineering kan. Ini problem sosial, maka harus diselesaikan dengan kebijakan. Nah, kalau kebijakannya tidak berpihak, maka berarti komitmen berdemokrasinya dipertanyakan. Nah, itu saya kira. Jangan sampai hanya lip service, tapi secara substansi yang diperjuangkan bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan oligarki. Nah, itu yang saya lihat terjadi dalam negara Indonesia hari ini. Berarti untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia membutuhkan regulasi, dan regulasi itu masih belum cukup paten di Indonesia, begitu ya Kak? Iya, saya kira salah satunya itu. Artinya begini, kita punya sejarah yang kita sebagai intelektual mengatakan bahwa sejarah itu tidak boleh berulang. Apa sejarah itu? Ketika kurang lebih 32 tahun Orde Baru menguasai, mendeterminasi, mencengkram Republik ini. Kita berteriak, para senior kita, Bang Refli pada waktu itu mungkin salah satunya, termasuk Prof. Firdaus Syam juga, Bang Arfi juga, ketika 98 kita meneriakkan reformasi. Reformasi diharapkan sebagai antitesa dari otoritarianisme, dari kediktatoran, dari tidak demokratisnya dalam kita berbangsa dan bernegara. Maka didengungkan reformasi dan berhasil. Kan gitu. Nah, sekarang sudah kurang lebih 25 tahun kita merasakan yang namanya reformasi. Tapi apa yang terjadi? Kembali kepada temuan-temuan riset. Di samping indeks demokrasi yang anjlok, juga pemberantasan korupsi yang masih dipertanyakan, masih tebang pilih. Kemudian penegakan hukum yang juga masih sangat dekat dengan nuansa politis. Hukum yang ada di Republik ini tumpul ke lingkaran kekuasaan, tapi tajam kepada lawan-lawan politik penguasa, kesejahteraan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inilah menjadi parameter daripada kegagalan demokrasi. Maka bagi saya bahwa kesadaran berdemokrasi harus dimunculkan. Nah,
banyak yang berteriak tentang kembali kepada undang-undang dasar yang asli. Kalau saya secara pribadi, karena kita intelektual, maka tidak boleh latah juga. Tentu ketika secara substansi semangatnya adalah untuk keberpihakan kepada rakyat, merdeka yang sesungguhnya, maka kita sepakat dengan hal itu. Tetapi kita perlu kaji, kita perlu dalami, dan seterusnya. Nah, tetapi benar bahwa terjadi satu interpretasi atau penafsiran-penafsiran liar terhadap undang-undang. Menurut saya salah satunya adalah Omnibus Law misalnya, kemudian banyak regulasi-regulasi yang lain yang ini nyata-nyatanya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Maka bagaimana kita kembali kepada demokrasi? Ya, saya kira ini adalah momentum yang tepat, Mas Fali. Tahun politik ini, bagaimana semangat demokrasi itu benar-benar bisa kembali didengungkan dan demokrasi benar-benar bisa tegak di Republik ini. Caranya bagaimana? Kita anak muda harus melek politik. Kita anak muda tidak boleh apatis. Kita anak muda tidak boleh pragmatis, tidak boleh hedon. Tapi bagaimana kita punya perhatian? Tadi yang menarik kata Mas Sidik bahwa politik itu bukan hanya konsumsi segelintir elit. Politik itu bukan hanya gawean dari partai-partai politik semata. Tapi politik itu adalah sesuatu yang mesti menjadi perhatian kita semuanya. Meskipun mungkin kita belum tergabung di dalam satu partai politik tertentu. Makanya kita anak muda harus melek politik. Tidak boleh tutup mata. Kita menjadi pengawal, kita menjadi pemantau, kita menjadi agen orang-orang yang benar-benar memastikan bahwa proses politik, proses berdemokrasi di Republik ini berjalan dengan baik. Parameternya apa? Jujur dan adil, tidak ada money politik, kemudian tidak ada berita-berita, tidak ada kecurangan, tidak ada pembusukan karakter dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang masih jauh kita lihat terjadi di Republik ini. Nah, itu Mas Fali. Tadi Kak Afandi menyebutkan bahwa pemerintah saat ini banyak hukum-hukum yang itu tumpul ke dalam lingkaran mereka, tapi tajam ke lawan politiknya. Nah, sekarang kan kita lihat banyak nih kasus-kasus penjagalan Pak Anies sebagai capres yang tadinya ada cawe-cawe ya, kalau dari punya Pak SBY. Nah, apakah cawe-cawe itu benar-benar ada? Atau apakah pemerintah memang sengaja untuk menjegal Bapak Anies naik sebagai capres? Apakah memang benar-benar ada upaya seperti itu? Oke. Soal cawe-cawe ya. Ini salah satu perbincangan yang menarik belakangan ini. Soal cawe-cawe Pak Jokowi di dalam Pilpres. Tentunya membedah ini sangat panjang. Tapi kalau saya sederhana. Jokowi sendiri kan mengatakan bahwa dia harus cawe-cawe, kan gitu. Demi negara. Dia harus cawe-cawe demi negara. Ya tentu tidak penting bagi kita untuk kemudian membedah apa alasannya. Nanti akan berjalan dalam proses diskusi. Tetapi untuk menjawab Mas Fali, dengan dia mengatakan dia harus cawe-cawe itu jelas dan tegas kan? Bahwa pernyataan itu, tuduhan itu bukan dari orang lain. Tapi diakui sendiri oleh Presiden, oleh Pak Jokowi. Itu jelas. Mas Fali. Tadi yang kedua apa? Iya. Jadi kesimpulannya ya Jokowi. Nah, soal upaya-upaya untuk yang kedua tadi ya, upaya untuk menjegal Mas Anies. Saya pribadi berupaya untuk objektif ya, karena saya bukan kader partai politik manapun. Saya memposisikan sebagai anak muda yang mencoba untuk independen di dalam menilai.
Tetapi yang pasti bahwa saya pernah berjuang presidensial threshold 0% bersama Bang Refli Harun. Kan gitu. Tadi kita juga sudah bincang tentang PT 0%. Kenapa ini penting untuk kita teriakkan terus? Supaya semangat ini menjadi semangat yang melahirkan sebuah kesadaran bahwa presidensial threshold 0% itu adalah bahagian daripada upaya untuk menjaga demokrasi. Bagaimana kita berbicara tentang demokrasi kalau ternyata masih ada pembatasan? Betapa banyak orang yang punya integritas, betapa banyak orang yang punya kapasitas, baik itu intelektual, moral, dan hal-hal positif lainnya sebagai modal dia menjadi pemimpin bangsa. Tetapi dengan dibatasinya presidensial threshold, maka yang punya peluang itu hanya yang punya isi tas saja di republik ini. Nah, kalau berbicara isi tas, berbicara modal, kampanye, siapa yang paling mungkin mengintervensi di dalam proses politik kita? Ya oligarki, kaum neolib, kaum kapitalis, kaum pemodal besar. Yang tentunya mereka semuanya tidak ada makan siang yang gratis. Ya, saya nggak tahu apakah di Nasdem ada yang seperti itu atau tidak, ya kan? Saya berbicara di Tower Nasdem, mudah-mudahan tidak ada. Nah, karena partai politik semangatnya adalah membawa perubahan. Nah, seorang Mas Anies yang katakanlah mungkin dianggap tidak pro terhadap Pak Jokowi dan bukan pilihannya Pak Jokowi, ya bagi saya apa ya? Ya, karena politik kita ini kan sudah ugal-ugalan. Tadi saya mengatakan ya, demokrasi kita ini kan flawed demokrasi. Demokrasi yang cacat. Maka kita bisa melihat bahwa berbagai macam cara bisa dilakukan untuk menjegal lawan politiknya. Padahal kalau kita ingin berdemokrasi dengan sehat, ya berikan ruang kepada semua orang untuk bisa bersaing. Tadi di awal yang kita sampaikan bukan yang kita tampilkan bukan pencitraan. Maka saya menulis dalam status saya semalam itu dengan istilah politisasi adab, kan gitu. Karena di tahun-tahun politik ini banyak orang yang datang gitu kan, jadi sok beradab, kemudian berakhlak dan sebagainya. Tapi pasca mereka menjadi pemimpin, rakyat ditinggal. Nah ini kan kekacauan yang luar biasa menurut saya. Maka menurut saya bahwa ya kalau kita ingin berdemokrasi dengan baik, berikan ruang kepada semuanya, kan gitu. Yang kita sampaikan bukan hanya tampilan-tampilan fisik saja, tapi apa gagasan besar untuk Indonesia, apa visi dan misi untuk Indonesia. Karena Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hutang luar negeri yang jumlahnya sudah sangat ngeri banget. Hutang luar negeri. Entah kapan bisa dilunasin hutang itu. Nah itu. Kemudian pengangguran yang masih merajalela, kemiskinan, pembangunan yang tidak merata. Ini kan PR besar buat kita semuanya. Nah, makanya saya pikir bahwa siapapun presidennya, gitu ya. Tentu saya punya pilihan, kan gitu. Siapapun presidennya di 2024, maka harus bisa kita pastikan dia adalah orang yang berani melawan oligarki, itu saja. Dan bisa mensejahterakan rakyat. Kalau tidak, maka politik ini hanya menjadi dagelan menurut saya. Saya kira gitu.